Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita Istriku Bukan Manusia ya guys. Tapi ini part 3-nya. Nah buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, jangan lupa kalian tonton dulu part 1 dan part 2-nya ya guys. Biar kalian ngerti akan alur ceritanya. Nah tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Selesai memakamkan jenazah Ratih, aku segera menemui Bu Ratna yang duduk melamun di sudut ruangan ini. Sedari tadi, Bu Ratna selalu saja menangis. Walau Ratih sudah dimakamkan pun, Bu Ratna masih saja sedih. Entah itu air mata palsu atau memang benar Bu Ratna sesedih itu kehilangan Ratih. Dapat aku lihat, sejak tadi, tatapan Bu Ratna begitu tajam saat menatap ibuku dan juga adikku. Nama ibuku adalah Sulis. Yang ku ketahui, ibu orangnya sangat baik. Tidak pernah sekalipun ibu mempunyai musuh. Bahkan, hubungan ibu dan Bu Ratna juga selama ini baik-baik saja. Walau ibu menentang hubunganku dengan Ratih, tapi ibuku tidak pernah menunjukkan permusuhan pada Bu Ratna. Lalu apa ini? Kenapa Bu Ratna menatap ibu dengan sinis? Apakah ada yang aku tidak ketahui di antara mereka? Aku ingin berbicara dengan Bu Ratna. Bisa tinggalkan kami sebentar? Ucapku pada Rita yang sedari tadi menjaga Bu Ratna yang tampak syok. Baik mas, jawab Rita, dan langsung meninggalkan aku berdua dengan Bu Ratna. Apakah ibu mengetahui sesuatu? Apakah ibu tidak ingin mengatakan sesuatu padaku? Tanyaku. Bu Ratna yang tadinya menunduk dengan wajah sedih, tiba-tiba mendongak dan menatapku dengan tatapan tajam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku ini. Tapi tatapan itu seolah ingin membunuhku. Kenapa ibu menatapku seperti itu? Tanyaku lagi. Kalau kau ingin selamat, jangan pernah ikut campur, ucap Bu Ratna. Apa maksudnya? Apakah semua kejadian ini ada hubungannya dengan Bu Ratna? Berarti benar dugaanku. Kalau Bu Ratna ada hubungannya di balik semua ini, ucapku. Apa maksudmu? Kau menuduhku? Tanyanya syok. Jangan pura-pura tidak mengerti. Selama ini aku menganggapmu orang tuaku karena kau adalah orang tua istriku. Tapi setelah aku mengetahui semua kebenarannya, maka aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Ucapku mulai tersulut emosi. Apa yang kau ketahui? Apakah kau mempunyai bukti? Tanya Bu Ratna. Aku sudah mengetahui kalau kau menyimpan jenazah Om Doni di rumahmu. Aku juga yakin kalau kau yang melakukan ini kepada Ratih. Ucapku, tidak ada lagi rasa hormatku kepadanya. Tidak ada lagi kata-kata sopan yang kuucapkan padanya. Kau mengetahui kalau aku menyimpan jenazah suamiku di rumah. Tapi kau tidak mengetahui apa tujuanku. Kau menuduhku membunuh putriku sendiri. Harusnya kau tanyakan ini pada ibumu, ucap Bu Ratna. Yang benar saja, menyimpan jenazah suaminya di rumah karena ada tujuan. Dan kenapa juga aku harus menanyakan hal ini kepada ibuku? Apa maksudmu, Bu? Tolong katakan sesuatu, ucapku. Namun, Bu Ratna memutuskan untuk kembali ke rumahnya hari ini juga. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluargamu. Menyesal aku menyerahkan putriku kepada keluarga orang sepertimu. Andai aku tidak merestui hubungan kalian, putriku dan juga suamiku masih hidup sampai saat ini, ucap Bu Ratna sebelum pergi. Oh Tuhan, apakah aku menuduh orang yang salah? Kenapa Bu Ratna tidak mau mengatakan sesuatu? Apakah ibuku sendiri yang ada di balik semua ini? Aku baru ingat
kalau ibuku juga pamit pulang hari ini. Dan aku sudah memutuskan kalau aku akan ikut kembali ke rumah ibu. Dengan begitu, aku akan lebih mudah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Aku harus menemui ibu. Apakah kita akan kembali sekarang? Tanyaku pada ibu dan juga Sarah yang sedang bersiap-siap di kamar. Kita? Tanya ibu dan Sarah bersamaan. Iya bu, aku sudah memutuskan untuk kembali ke rumah ibu. Setelah kepergian Ratih, aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku akan tinggal di rumah ibu, jawabku beralasan. Sebenarnya, aku juga belum rela meninggalkan rumah ini. Bagiku, rumah ini sangat berarti karena biar bagaimanapun rumah ini adalah rumahku bersama Ratih. Tidak masalah nak, ibu senang kalau kau ikut kembali ke rumah, jawab ibu. Sementara, Sarah hanya tersenyum mendengar ucapanku. Siang ini juga kami memutuskan untuk kembali ke rumah ibu. Selama ini, ibu hanya hidup berdua dengan Sarah. Karena ayah sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Sesampainya di rumah ibu, aku merasa rumah ini sangat berbeda. Bukan perbedaan dekorasi ataupun modelnya, tapi suasana dan keadaan rumah ini sangat tidak nyaman. Saat pertama masuk, aku sudah merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasiku. Kamu istirahat saja. Kamu pasti lelah kan nak? Ucap ibu. Aku hanya mengangguk dan segera masuk ke kamarku. Kamar yang dahulu begitu nyaman bagiku, kini terasa ada yang aneh. Setiap langkahku, aku merasa ada sepasang mata yang tengah memperhatikanku. Apa ini? Aku kaget saat aku mendapati sebuah nampan yang berisi aneka bunga dan beberapa helai rambut wanita. Bukan hanya itu, aku melihat kain putih di dalam tumpukan bunga yang berada di dalam nampan. Ini tidak salah lagi. Ada yang menaruhnya di bawah ranjangku. Sudah kupastikan kalau di rumah ini ada yang menyembah setan. Dan untuk nampan ini pasti sesajen yang disiapkan untuk persembahan itu. Tapi siapa yang melakukannya? Tidak mungkin ibu. Atau jangan-jangan ini ulah Sarah. Kalau memang benar ini ulah Sarah, aku akan mengusirnya dari rumah ini. Selama ini, kami menganggapnya sebagai keluarga. Tapi, apakah mungkin Sarah tega melakukan ini? Tujuannya untuk apa? Aku meraih nampan yang berisi aneka bunga itu dari bawah ranjang dan membawanya keluar dari kamarku. Tujuanku saat ini adalah memusnahkannya. Aku akan membakar sesajen ini, agar tidak ada lagi hawa buruk di rumah ini. Namun, langkahku berhenti saat aku melihat ada sebuah foto yang dibalut dengan kain putih di atas taburan bunga. Rasa penasaran membuatku ingin menyelidiki foto siapa yang ada di dalam kain putih tersebut. Aku membawa nampan itu kembali ke kamar, membuka kain putih yang mirip seperti kain kafan ini. Betapa kagetnya aku saat aku melihat foto yang ada di dalam kain putih tersebut adalah foto Ratih. Bukan hanya foto Ratih, namun juga terdapat fotoku. Apa maksudnya ini? Apakah ucapan Ratih kala itu benar? Ratih ingin menjagaku dari orang-orang jahat itu. Tapi siapa orang jahat itu? Tidak ada waktu untuk menerka-nerka. Aku akan bertanya langsung pada ibu. Ibu pasti mengetahui sesuatu. Kalaupun yang melakukan ini adalah Sarah, kenapa ibu tidak melarangnya? Ataukah ibu diancam oleh Sarah? Segera aku membawa nampan itu menuju kamar ibu. Namun, lagi-lagi langkahku terhenti karena mendengar percakapan di dalam kamar ibu. Jangan pernah ibu mengatakan hal ini kepada Kak Bima. Aku akan meninggalkan ibu jika ibu tetap mengatakan yang sebenarnya pada Kak Bima. Itu suara Sarah. Mengatakan apa yang dia maksud? Baiklah nak. Ibu tidak akan mengatakan apapun kepada Bima, ucap ibu. Mendengar suara langkah yang menuju pintu, segera aku berlari untuk bersembunyi di balik tembok. Dan dapat aku lihat, Sarah keluar dari kamar ibu.
Ia tersenyum sambil sesekali tertawa puas. Entah apa yang Sarah sembunyikan dariku. Aku melihat Sarah pergi dari kamar ibu. Bukan menuju kamarnya, tapi menuju kamarku. Dengan langkah pelan, Sarah mengendap masuk ke dalam kamarku. Apa yang dia cari? Apakah saat ini Sarah tahu kalau aku tidak berada di dalam kamarku? Kenapa Sarah sepertinya mencurigakan sekali? Tidak ingin menerka-nerka. Aku diam-diam mengintainya dari belakang. Sarah menekan knop pintu dengan pelan dan menutupnya kembali. Sial, kalau seperti ini, bagaimana aku bisa masuk dan melihat apa yang sedang Sarah lakukan di dalam sana? Tidak mungkin aku membuka pintu itu. Sarah akan mendengar dan semua akan sia-sia. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus sabar mengikuti permainan Sarah. Dasar hantu sialan, sudah mati saja, masih menyusahkan, ucap Sarah. Baru beberapa menit Sarah memasuki kamarku. Kini dia sudah keluar dengan penampilan acak-acakan. Rambut panjangnya tampak tergerai dengan keadaan yang tidak beraturan. Tadi sebelum Sarah masuk ke dalam kamarku, rambutnya masih dalam keadaan rapi. Sarah terus mengumpat dan menghentakkan kakinya dengan kuat. Hingga akhirnya dia pergi. Saat Sarah sudah pergi, aku segera masuk ke dalam kamarku, memeriksa setiap sudut. Apakah ada perubahan atau ada sesuatu yang diletakkan Sarah di kamar ini? Deg! Hampir saja aku terkena serangan jantung saat mendapati sesosok wanita yang duduk di atas lemari. Kakinya menjuntai ke bawah sambil digoyang-goyangkan. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena posisinya membelakangiku. Namun, dari penampilannya aku bisa memastikan kalau sosok itu bukan manusia, melainkan arwah Ratih yang biasa menerorku. Ratih, dengan suara yang bergetar. Aku memberanikan diri untuk memanggilnya. Mendengar suaraku, sosok Ratih pun langsung menoleh ke belakang. Hanya posisi lehernya saja yang berputar, tidak dengan tubuhnya. Aku terpukau melihat wajah itu. Tidak seperti biasanya. Kali ini Ratih menampakkan wujudnya dengan wajah yang sangat cantik. Ratih memang orang yang sangat cantik. Tidak munafik, aku menyukai Ratih karena kecantikannya. Namun, bukan hanya cantik di wajahnya saja, tapi hati Ratih juga sangat baik. Maafkan Mas, sayang. Semua gara-gara aku meninggalkanmu malam itu, ucapku dengan suara parau. Tidak ada jawaban dari sosok Ratih. Namun, ia tersenyum dengan sangat manis. Senyuman yang selalu membuatku rindu. Wus, dalam sekejap sosok Ratih melayang dan mendarat tepat di hadapanku. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajah cantiknya. Kamu tidak salah, Mas. Merekalah yang salah. Kamu harus berhati-hati, ucap Ratih dengan suara yang terdengar ganda. Siapa yang kamu maksud, sayang? Siapa yang melakukan ini padamu? Ucapku penuh harap. Semoga saja arwah Ratih bisa membantuku mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mereka yang salah, Mas. Kamu harus hati-hati. Jauhi dia. Jauhi dia. Jauhi dia. Ratih berteriak mengucapkan kata-kata itu. Seiring berhembusnya angin kencang, perlahan sosok Ratih pun menghilang dari pandanganku. Ya Tuhan, kenapa semua ini begitu rumit? Siapa sebenarnya dalang di balik kematian Ratih? Jauhi dia, Mas. Bunuh dia. Bakar mayat itu. Suara Ratih kembali terdengar. Aku membuka jendela kamar dan melihat Ratih melayang di udara. Dalam temaram senja menjelang maghrib, sosok Ratih terus saja melayang di atas pepohonan rimbun yang berada di samping rumahku. Istirahatlah dengan tenang, sayang. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik kematianmu, ucapku sambil terus menatap sosok Ratih. Setelah aku mengatakan hal itu, seketika sosok Ratih menghilang dari pandanganku. Aku menutup jendela dan menyimbak Gordon. Duduk bersandar pada dinding kamar, mencoba menelah apa maksud dari ucapan Ratih barusan. Jauhi dia, bunuh dia, dan bakar mayat itu.
Mayat siapa yang dimaksud olehnya? Bima, ayo kita sholat berjamaah, nak. Aku tersadar dari lamunan saat mendengar suara ketukan di pintu, disusul dengan suara ibu yang memanggil. Astagfirullah, aku sampai melupakan kewajibanku untuk sholat maghrib. Suara azan yang berkumandang sama sekali tidak aku hiraukan karena kebanyakan melamun. Iya bu, Bima mau wudhu sebentar. Ibu tunggu di ruang salat saja, jawabku sambil berteriak kecil. Tidak ada jawaban dari ibu. Biasanya, ibu akan langsung menungguku di ruang sholat. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu, aku langsung menemui ibu yang sudah menunggu di ruang sholat. Hanya ada ibu. Di mana Sarah? Begitu banyak perubahan yang terjadi pada Sarah. Dulu, Sarah tidak seperti ini. Entah kenapa aku merasa kalau Sarahlah yang bersekutu dengan setan. Tidak mungkin ibu, karena biar bagaimanapun ibu masih terus menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Sarahlah yang sangat berbeda sekarang. Dulu, Sarah tidak seperti ini. Sarah adalah orang yang sangat rajin beribadah. Di mana Sarah, Bu? Kenapa tidak ikut sholat berjamaah? Tanyaku pada ibu. Biasalah, Sarah sedang berhalangan, jawab ibu. Tidak ingin bertanya lagi, aku langsung memimpin sholat maghrib ini sebagai imam untuk ibu. Tepat pukul 8 malam. Saat itu sudah selesai sholat isya. Aku, ibu, dan Sarah menyantap makanan malam bersama di meja makan. Tidak ada percakapan apapun. Hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring yang terdengar nyaring. Sesekali, aku melirik Sarah yang duduk tepat di depanku. Terkadang, aku merasa Sarah sangat pendiam. Tapi, kadang-kadang juga sangat ramah dan cerewet. Bagaimana kuliahmu? Apakah baik-baik saja? Tanyaku pada Sarah. Hanya sekedar basa-basi saja. Baik-baik saja, Mas. Jawabnya tanpa menoleh. Mas, sejak kapan Sarah memanggilku dengan sebutan itu? Biasanya, Sarah selalu memanggilku dengan sebutan kakak. Aku melupakan sesuatu. Setahuku, Sarah kuliah di universitas yang ada di kota. Lantas, kenapa saat ini Sarah berada di desa ini? Oh iya, kenapa kamu kembali ke desa ini? Bukankah kau kuliah di kota? Tanyaku. Sarah yang tadinya menunduk sontak menoleh. Sarah berusaha menetralisir ekspresi wajahnya. Bukan hanya Sarah, tapi ibu juga tampak gugup saat aku bertanya kenapa Sarah kembali ke desa ini. Aku ada libur semester, ucap Sarah gugup. Dia berbohong. Ini belum saatnya libur semester. Kenapa wajah ibu pucat? Apakah ibu sakit? Tanyaku pada ibu yang ketakutan hingga wajahnya pucat. Ibu sedikit pusing. Mungkin ibu kelelahan, jawabnya. Aku sudah selesai. Aku ke kamar dulu, Kak, Ibu, ucap Sarah. Sebelum pergi, Sarah memandang ibu dengan tatapan yang tajam. Kini panggilan Sarah kembali seperti dulu, memanggilku dengan sopan, dengan sebutan Kak, bukan Mas seperti tadi. Kini, tinggallah aku dan ibu yang berada di meja makan. Ini kesempatan aku bertanya pada ibu, apa sebenarnya yang dikatakan Sarah tadi sore? Bu, apakah ada sesuatu yang aku tidak ketahui? Tanyaku pada ibu yang hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya. Maksudnya, memangnya ada apa? Bukannya menjawab, ibu justru bertanya kembali. Tadi sore, saat aku ingin ke kamar ibu, tanpa sengaja aku mendengar percakapan ibu dengan Sarah. Apa maksudnya Sarah mengatakan kalau ibu tidak boleh mengatakan padaku? Preng! Sendok yang berada di tangan ibu jatuh saat mendengar pertanyaanku. Matanya menatapku dengan tatapan sendu. Sesekali ibu melirik sekitar, entah apa yang ibu cari. Tapi aku yakin kalau saat ini ibu mencari keberadaan Sarah. Aku yakin ibu mendapat ancaman dari Sarah sehingga ibu sangat takut padanya. Setelah memastikan tidak ada Sarah
yang sedang mengawasi kami, ibu perlahan mendekat dan membisikkan sesuatu padaku. Sarah bukan anak yang baik. Dia... Ibu sedang apa? Belum selesai ucapan ibu. Sarah sudah datang dan mengacaukan segalanya. Ibu begitu ketakutan. Tidak mengatakan apapun lagi. Ibu langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Aku menatap Sarah dengan tatapan tajam. Jika aku mengetahui kalau Sarah adalah dalang di balik semua ini, maka aku akan mengusirnya dari rumah ini. Tidak tahu diri sama sekali dia. Dikasih hati minta jantung. Kenapa Kak Bima memandangku seperti itu? Tanya Sarah. Terlihat senyuman mengejek di wajahnya. Harusnya aku yang bertanya. Kenapa ibu sangat ketakutan saat melihatmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku. Apa maksud Kak Bima? Aku mana tahu kenapa ibu ketakutan? Ucap Sarah. Aku menganggapmu sebagai adikku. Tolong, jangan berbohong kepadaku. Sarah. Apakah ada yang kau ketahui atau kau menyembunyikan sesuatu dariku? Mendengar pertanyaanku, Sarah menarik kursi dan mendudukinya. Aku tahu arah pembicaraan kakak. Aku memang mengetahui sesuatu. Aku curiga pada Rita, kalau dialah yang membunuh Mbak Ratih, ucap Sarah. Apa maksudmu? Kenapa kau menuduhnya tanpa bukti? Tanyaku. Aku membenarkan posisi duduk dan menyimak penjelasan yang akan Sarah katakan. Aku dan Rita berada di universitas yang sama. Saat itu, Rita memintaku untuk membantunya menjalankan sesuatu pekerjaan yang aku sendiri tidak tahu. Rita menjanjikan bayaran yang setimpal, namun aku menolaknya. Jelas Sarah. Kau sama sekali tidak bertanya apa pekerjaan itu. Tidak, Kak. Aku tidak menanyakannya tentang pekerjaan apa yang akan dia berikan dengan bayaran yang sangat besar itu. Tapi Rita sempat mengatakan kalau pekerjaan itu akan dilakukan di dekat Karangsari, ucap Sarah. Desa Karangsari? Itu adalah desa tempat tinggalku dan Ratih. Malam itu, saat pertama kita sampai di rumah ini, aku mengatakan hal ini pada ibu, dan ibu tidak percaya. Karena ibu tidak percaya dengan apa yang kukatakan, aku melarang ibu untuk mengatakan hal ini kepada Kak Bima. Kalau saja ibu tidak percaya, aku yakin Kak Bima pun tidak akan mempercayai ucapanku, sambungnya. Mungkin itu percakapan yang kudengar di kamar ibu. Mengapa aku salah mencurigai Sarah? Apa benar dalang dibalik semua ini adalah Rita? Tapi apa tujuannya? Bukankah Ratih itu adalah kakaknya sendiri dan mayat Om Doni? Untuk apa mereka mengawetkannya? Astaga, aku baru ingat. Mayat Om Doni masih berada di rumah Bu Ratna. Dan ucapan arwah Ratih tadi malam yang mengatakan aku membakar mayat itu, apa itu artinya Ratih memintaku membakar mayat Om Doni? Tapi, untuk apa Ratih menyuruh itu? Bukankah itu adalah mayat ayahnya? Kalau Kak Bima tidak percaya, silahkan kakak cari tahu sendiri. Kak Bima adalah orang yang berpendidikan tinggi. Pasti Kak Bima punya cara sendiri untuk mencari tahu kebenaran ini. Aku cuma bisa membantu dengan ini. Silahkan kakak hubungi nomor itu, ucap Sarah kala melihatku diam saja. Setelah mengatakan itu, Sarah segera pergi ke kamarnya. Sarah meletakkan secari kertas di atas meja. Tertera nomor ponsel yang entah nomor siapa di kertas itu. Sudah pukul 11 malam. Aku mencoba memejamkan mata, namun enggan terpejam. Entah kenapa, aku kepikiran terus dengan ucapan Sarah tadi. Apakah yang diucapkannya itu benar? Aku meraih ponsel yang ada di atas nakas, mencari kontak Rita dan ingin menghubunginya. Namun, aku mengurungkan niatku karena sudah larut malam. Tapi, aku baru ingat kalau aku mempunyai nomor baru yang tidak diketahui siapapun, kecuali pasienku. Aku memang memisahkan nomor untuk berinteraksi dengan keluarga dan orang lain, termasuk pasienku. Aku merogoh saku celana yang kukenakan. Aku baru ingat nomor yang diberikan Sarah. Segera aku menekan angka yang tertera di kertas itu pada ponsel dan menyimpannya. Saat sudah tersimpan di ponselku, aku segera membuka aplikasi hijau dan berniat menghubungi nomor tersebut.
Namun, lagi-lagi aku terkejut kala melihat foto profil yang tersedia di nomor itu adalah fotoku. Fotoku dengan posisi berdiri sambil tersenyum ke arah kamera. Dan foto itu, foto sejak aku masih duduk di bangku SMA. Aku saja sudah lupa dengan foto itu. Dari mana pemilik nomor ini mendapatkan foto itu? Antara ragu dan bimbang, aku terus saja mengetik pesan dan menghapusnya kembali. Apa yang akan kukatakan untuk mengirim pesan pada nomor ini? Melihat di atas layar kalau pemilik nomor ini sedang online, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan. Selamat malam. Baru beberapa detik aku mengirimkan pesan itu. Sudah garis 2 berwarna biru. Itu artinya pesanku sudah dibaca. Mengetik. Harap-harap cemas. Aku menunggu balasan darinya. Siapa? Balasan darinya. Apakah aku boleh mengenalmu? Tidak ada kata-kata yang bisa kubalas. Terpaksa, aku mengirimkan pesan dengan ucapan berkenalan. Boleh, namaku Rita. Kamu siapa? Dan dapat nomorku dari mana? Balasan darinya. Rita? Apa mungkin ini benar-benar Rita? Rasanya tidak mungkin. Setahuku, Rita tidak seramah itu pada orang yang baru dikenal. Namaku Romi. Aku mendapatkan nomormu dari temanku yang juga mahasiswa di Universitas Gundala. Balasku. Oh ya? Siapa nama temanmu? Apakah kamu juga mahasiswa di Universitas Gundala? Balasnya. Tidak, aku sudah lulus. Nama temanku Siska. Balasku asal. Aku sendiri tidak tahu nama siapa yang kusebutkan. Aku tidak kenal yang namanya Siska. Balasnya. Mungkin kamu tidak mengenalnya, tapi dia mengenalmu. Balasku. Oh ya? Mahasiswa di sana memang banyak. Jadi tidak mungkin aku mengenal semuanya. Balasnya disertai emotikon tersenyum. Percakapan berlangsung cukup lama. Berbagai pertanyaan aku tanyakan padanya dan dijawab dengan baik. Namun, aku tidak tahu apakah jawaban yang diberikannya jujur atau tidak. Sudah pukul 1 malam, aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan kami. Mataku juga rasanya sudah sangat mengantuk. Aku akan meletakkan ponsel di atas makas dan mematikan lampu utama. Saat ingin memejamkan mata, aku melihat bayangan seseorang yang melintas di balik jendela kamarku yang tidak ditutupi oleh gorden. Rasa penasaran membuat rasa kantukku hilang seketika. Aku bangkit dan beranjak dari pembaringan. Berjalan secara perlahan mendekati jendela dan membukanya dengan pelan. Sarah, untuk apa Sarah berkeliaran tengah malam begini? Sarah menuju kamar ibu. Aku segera melompati jendela dan mengikuti Sarah yang mengendap-endap masuk ke dalam kamar ibu melalui jendela. Saat Sarah sudah hilang dari pandanganku, aku kembali mendekat dan mengintip dari balik jendela yang tidak tertutup. Aku sudah mengatakan semuanya pada Kak Bima. Bu, terdengar suara Sarah berbicara pada ibu. Apakah Bima percaya? Bagaimana kalau Bima justru curiga padamu? Ucap ibu. Aku yakin Kak Bima tidak akan curiga. Karena aku sudah memberi nomor ponsel padanya. Aku yakin Kak Bima akan mencari tahu semuanya. Ucap Sarah. Ibu sudah membantumu. Ibu harap ini yang terakhir. Jangan lakukan hal itu lagi sebelum Bima semakin curiga padamu. Ucap ibu. Dia tidak akan curiga. Dia tidak akan tahu kebenaran ini kecuali ibu mengatakannya. Sekali saja ibu buka suara, maka aku akan melakukan ancamanku itu. Ucap Sarah. Baiklah. Ibu tidak akan mengatakan apapun pada Bima. Jawab ibu terdengar pasrah. Saat Sarah ingin keluar, aku berlari dan bersembunyi di balik pohon besar yang berada di sekitarku. Melihat Sarah mengendap masuk ke kamarnya, ibu tampak berdiri di depan jendela. Aku dapat melihat air mata ibu mengalir deras di pipinya saat ini. Oke guys, segitu dulu untuk cerita dan video kali ini ya guys. Nah, tapi ceritanya ini masih sangat panjang guys. Jadi ceritanya ini belum selesai. Nah, nanti di next video aku akan melanjutkan cerita tentang istriku bukan manusia ya guys. Nah, tapi jangan lupa untuk kalian yang suka dengan cerita dan video ini jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya and bye-bye.